Oke, menjadi orang tua. Di masa kecil kita dibentuk oleh orang tua. Dan di masa dewasa kita dibentuk oleh anak-anak kita sendiri. Hak istimewa menjadi orang kepercayaan pemelihara anak-anak yang berjiwa abadi. Tanggung jawab bersama suami istri. Setiap anak itu unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Anda adalah orang tua terbaik bagi anak-anak Anda. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang tua? Yang pertama, panggilan leluhur yang mulia. Yang kedua, pengalaman religius yang sangat mendalam. Keluarga dengan anak yang usia sekolah. Mereka memiliki bentuk-bentuk stres, perilaku menyimpang, anak bermasalah, persaingan antara saudara di rumah, kawan-kawan di sekolah, di lingkungan masyarakat. Dan juga disiplin mereka bagaimana. Bagaimana kita mencintai anak-anak, memahami kebutuhan mereka, percaya kepada mereka, luangkan waktu dengan mereka, bermainlah dengan mereka, berdoalah dengan mereka. Bagaimana dengan anak Anda yang sedang remaja? Masa remaja apa yang dikatakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa atau akil balik. Kurun waktu menjadi orang dewasa, perjuangan untuk mandiri dan bebas. Apa yang dibutuhkan anak-anak dari orang tua? Satu, afeksi atau pelukan, kasih sayang. Yang berikutnya, afirmasi atau pengakuan. Yang ketiga, apresiasi atau penghargaan. Yang keempat, approval atau penerimaan mereka apa adanya. Karena anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu anugerah. Ada yang sehat, ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang cacat. Itu semua adalah penerimaan, penghargaan, pengakuan, pelukan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang tidak disukai remaja pada orang tuanya? Nah, orang tua mengharapkan terlalu banyak. Anak saya harus insinyur, harus pinter, harus pandai, harus jago, harus berani, macam-macam yang diminta oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kami tidak bisa menyampaikan masalah kami. Kami tidak bisa mengungkapkan perasaan kami. Mereka tidak berbuat seperti yang mereka katakan. Apa yang diharapkan remaja dari orang tua mereka? Beri kami privasi dan ruang pribadi. Bantulah kami menemukan pilihan-pilihan kami sendiri. Jangan memilihkannya untuk kami. Jadi ada pengalaman. Saya punya teman, anaknya dimasukkan ke sarjana pertanian. Sebenarnya anak itu maunya ke guru. Nah, tapi karena kemauan orang tua, katanya harus patuh pada orang tua, sesuai dengan ajaran di religius, agama, dia ikuti. Begitu lulus, sarjana insinyur pertanian, dia serahkan ijazah itu kepada bapak ibunya. Bapak ibu, saya udah selesai melaksanakan tugas bapak ibu. Dan bapak ibu udah senang. Ini ijazahnya. Titik. Jangan mengatakan apa yang tidak boleh kami lakukan. Tetapi bantulah kami melakukan apa yang boleh. Memberdayakan remaja. Siapkan mereka menghadapi tantangan dan penolakan dalam kehidupan. Berbuatlah luas, fleksibel, biarkanlah menjadi apa adanya, jangan menghambat. Cara-cara untuk menyemangati remaja bagaimana? Berilah mereka tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tunjukkan penghargaan atas sumbangan yang mereka berikan. Tanyakan pendapat dan saran mereka. Beranikan mereka untuk memutuskan sendiri. Bangunkan harga diri atau merasa oke dengan dirinya. Jodoh aja urusan orang tua. Itu sudah kerok di zaman sekarang ini.
Kita tidak ada itu. Terserah anak-anak itu sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana mengatasi stres dalam setiap situasi? Berdoa. Mungkin tidak menyelesaikan masalah, tetapi mengubah sikap kita. Rendah hati, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Jadilah seperti bambu yang merunduk sesuai arah angin yang bertiup. Rasa humor membuat kita tetap waras. Tuhan menciptakan ruangan dalam kehidupan kita sehingga Ia dapat mengisinya dengan energi. Jadi kepada orang-orang tua di muka bumi, kita tidak boleh lupa dengan apa itu jalan hidup. Dan juga kepada anak-anak, remaja semua, bahwa kita wajib menghormati orang tua, orang yang lebih tua dengan kita. Maka orang tua selalu mengajarkan kepada kita kalau waktu kita di kampung atau di mana aja, seperti budaya Batak, itu kalau dia lebih tua dari kita panggilannya abang. Kalau yang lebih muda panggilannya adik. Itu adalah sebuah konsep-konsep yang diajarkan oleh orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi saat ini banyak orang-orang tua yang tidak mengharapkan dan terjadi kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka akhirnya menemukan cara sendiri. Dia memiliki figur ayah, orang tua yang ada di orang lain. Nah sekarang bagaimana kalau Anda, manusia di muka bumi ini, punya figur, punya Tuhan yang bukan Tuhan Yang Maha Esa, bukan Tuhan yang asli. Apa yang dikatakan nabi-nabi palsu dan dajjal-dajjal yang mengaku Tuhan di dalam dunia spiritual Anda. Aslinya, Tuhan itu tidak pernah bertemu dengan Anda. Jangan salah. Jadi kalau Anda pernah ketemu dengan Tuhan di dunia mimpi, itu tidak benar. Karena Tuhan itu adalah energi. Kami datang biasanya melalui bapak ibumu atau saudara-saudara yang lain yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita tidak pernah menampakkan diri kita sebagai Tuhan inilah Tuhan. Tidak. Tetapi selalu melalui energi dan kebenaran. Jadi apapun yang dikatakan oleh manusia bahwa dia tidak pernah ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Mesias, ketemu Imam Mahdi di alam gaib, itu bohong. Kalau di dunia nyata, kalau udah lahir, dia di dunia ini dan ada, ya. Tapi di dunia roh kami selalu memberikan pertemuan manusia dengan Tuhan itu melalui energi yang ada di dalam hati manusia yang paling dalam. Dan kami selalu mengingatkan di dalam hati Anda, ini salah, ini benar, ini lakukan, berdoalah, bertobatlah, minta maaflah, berjuanglah. Itu yang selalu kami berikan kepada manusia dalam bentuk hati nurani atau suara hati yang paling dalam. Yeshua Mashiach. Amin.